Ada satu jebakan terbesar dalam hidup manusia modern yang jarang disadari karena ia terlihat sopan, terlihat wajar, bahkan dianggap perlu. Jebakan itu bernama pengakuan. Sejak kecil, kita diajari untuk berbuat baik agar dipuji, belajar agar dinilai pintar, bekerja agar diakui, berbicara agar didengar. Tanpa sadar, kita tumbuh bukan sebagai manusia merdeka, tetapi sebagai budak penilaian. Stoik melihat ini dengan jernih. Mereka tidak menolak masyarakat, tetapi mereka menolak menyerahkan jiwa kepada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Epictetus berkata, "Jika kamu menyerahkan kebahagiaanmu kepada hal di luar dirimu, maka kamu telah menyerahkan hidupmu." Pengakuan adalah hal di luar dirimu. Ia rapuh. Ia berubah-ubah. Ia bergantung pada suasana hati orang lain, kepentingan mereka, dan bahkan kecemburuan mereka. Hari ini kamu dipuji karena berhasil, besok kamu dicibir karena melampaui mereka. Hari ini kamu dianggap penting, besok kamu dilupakan karena tak lagi berguna. Lalu mengapa banyak orang menyerahkan harga dirinya pada sesuatu yang begitu tidak stabil? Karena manusia takut sendirian, takut dianggap salah, takut tidak diterima. Padahal kebenaran besar kehidupan ini sederhana. Setiap jalan yang benar selalu sepi di awal. Stoik tidak takut sepi. Mereka justru melihat sepi sebagai tanda bahwa mereka tidak sedang mengikuti kerumunan buta. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bisa memiliki segalanya, menulis dalam catatan pribadinya, berapa banyak hal yang tidak kita butuhkan untuk hidup dengan tenang, termasuk pujian, termasuk pengakuan, termasuk validasi. Orang lemah membutuhkan sorak-sorai untuk melangkah, orang kuat melangkah. Bahkan ketika dunia diam, perhatikan dirimu sendiri. Berapa banyak keputusan yang kamu tunda hanya karena takut dikomentari? Berapa banyak potensi yang kamu kubur karena takut tidak didukung? Stoik menyebut ini sebagai kehilangan kendali batin. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada semua orang, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi bangun pagi dengan pikiran bagaimana agar mereka menyukaiku, tetapi dengan pertanyaan, apa yang harus kulakukan hari ini agar aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Itu pergeseran besar. Itu awal kebebasan. Stoik tidak anti kritik. Mereka hanya memilih dengan bijak kritik mana yang pantas masuk ke dalam jiwa. Jika kritik membuatmu lebih bijak, terimalah. Jika kritik hanya ingin melukai, biarkan ia mati di luar pintu batinmu. Seneca berkata, tidak ada orang yang bisa menyakitimu tanpa persetujuanmu. Persetujuan itu sering muncul dalam bentuk keinginan untuk diterima. Saat kamu melepaskan keinginan itu, kamu menjadi berbahaya. Bukan bagi orang lain, tetapi bagi ketakutanmu sendiri. Kamu tidak lagi mudah diprovokasi, tidak mudah dipermainkan, tidak mudah diintimidasi. Diam bukan lagi kelemahan, tetapi strategi. Keteguhan bukan lagi kesombongan, tetapi disiplin jiwa. Orang-orang akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda darimu, bukan karena kamu berubah menjadi keras, tetapi karena kamu tidak lagi goyah. Ironisnya, di saat kamu berhenti mengejar pengakuan, justru pengaruhmu tumbuh. Bukan karena kamu mencari perhatian, tetapi karena ketenangan selalu menarik. Bukan karena kamu meminta hormat, tetapi karena konsistensi melahirkan wibawa. Stoik memahami ini. Penghormatan sejati tidak bisa diminta. Ia hanya bisa muncul sebagai akibat. Akibat dari hidup yang selaras antara pikiran, kata, dan tindakan. Jika hari ini kamu merasa berjalan sendirian, tidak dipahami, bahkan disalahartikan, ingat ini. Semua orang yang benar-benar berkembang pernah melewati fase itu. Jangan buru-buru menjelaskan. Jangan tergesa-gesa membela diri. Waktu adalah sekutu orang yang tenang. Tetaplah hidup dengan benar. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, tetaplah jujur. Bahkan ketika kejujuran tidak menguntungkan, tetaplah disiplin. Bahkan ketika tidak ada yang memuji. Karena pada akhirnya, satu-satunya pengakuan yang benar-benar penting adalah pengakuan dari nuranimu sendiri. Dan ketika nuranimu tenang, dunia tak lagi punya kuasa atasmu. Itulah kebebasan sejati.